dalam nama Yesus. Semua yang pahit dirubah menjadi manis. Haleluya. Oh, semua keluarga, hubungan suami istri yang pahit jadi manis dalam nama Yesus. Oh, semua karakter yang pahit, yang suka ngamuan, saudaraku, yang suka marah, suka tersinggung, dalam nama Yesus diubah menjadi manis dalam nama Yesus. Puji Tuhan, God is good and all the time. Haleluya, saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Om Bobby dengan Tante Nelly yang sudah memberikan kesempatan buat saya ada di Hong Kong ketemu dengan saudara lagi. Haleluya. Ini luar biasa ya, karena terakhir saya di sini saya catat saudaraku tanggal 22 September 2019. Jadi sudah 6 tahun kita tidak berjumpa, saudara-saudaraku ya. Luar biasa, terima kasih kembali Om sama Tante yang memberikan kesempatan. Saya Agus Gunawan ya, saudara-saudara ya. Memang kelihatannya usia masih 35 tahun, saudara-saudaraku. Kok saudara ketawa, saudara-saudaraku? Saudara nggak percaya, memang penampilan seperti ini, tapi saudara tahu sebabnya, karena saya punya 2 lesung pipit, saudara-saudaraku. Haleluya, yang manis sekali. Haleluya. Sebelum saya mulai, mungkin alangkah baiknya jemaat memberikan salam, cari 5 orang, saudaraku, tapi saya mau saudara kasih salam gaya Australia ya. Saya orang Surabaya, tinggal di Australia 29 tahun ya, base di kota Perth, Western Australia, tetapi sekarang senior pastor di Bethany, Sydney, saudara-saudara. Jadi saudara harus kasih salam gaya Australia. Gaya Australia begini, kasih salam sambil ngomongin wow begitu ya. Sebentar, belum mulai, belum, saudara-saudaraku ya. Wow, kamu kelihatan 10 tahun lebih muda dari fotomu di Instagram. Bisa? Ya, ayo bangkit berdiri, cari 5 orang, katakan wow, kamu lebih muda 10 tahun dari fotomu yang ada di Facebook. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Makanya saya bilang saya ini masih muda, saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Ini adalah foto keluarga saya, saudaraku. Ini foto ini baru bulan Februari yang kemarin ya. Saya suami dari 1 istri, kami menikah sudah 27 tahun setengah, saudaraku. Pernikahan kami tetap strong, tetap manis, luar biasa, saudara-saudara ya. Nah, yang paling ujung paling sebelah kanan ini, saudaraku, putri saya September nanti 26 tahun. Dia adalah lawyer atau pengacara, ada di kota Sydney, yang baru diwisuda Februari kemarin. Anak saya laki-laki usia 23 tahun. Dia seorang penulis di Perth, Western Australia, yang kecil kelas 12 usia 17 tahun, saudara-saudara ya. Jadi anak saya 3, saudaraku, yang tertua 26, jadi saya masih 35, saudara-saudara. Oh, haleluya. Kan tadi saya sudah bilang, wow, kamu 20 tahun lebih muda dari foto kamu yang ada di Instagram. Puji Tuhan. Amen. Ya. Kenapa saya bilang 20? Karena dia nggak terima kok cuma 10 tahun tadi. Haleluya. Ya, siang hari ini saya mau berkhotbah dengan satu judul, pahit menjadi manis. Tujuannya adalah target dan doa daripada saya supaya saudara jemaat GBI Hong Kong ini, semua yang pahit di dalam hidup saudara, perasaan saudara yang pahit, keluarga saudara yang pahit, oh saudaraku, mood saudara yang pahit, bisa diubahkan menjadi manis. Yang percaya katakan amin dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan di dalam Alkitab ada mujizat, saudaraku, yang pahit dirubah menjadi manis. Tercatat, saudaraku, dalam Keluaran pasal yang ke-15. Kita akan lihat bersama-sama mulai ayat yang ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Semua berkata Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Semua bilang pahit.
Itulah sebabnya dinamai orang itu, tempat itu Marah. Jadi saudara lihat, bangsa Israel baru saja mengalami mujizat yang besar di Mesir, saudaraku. Oh, ada tanda darah, saudaraku. Oh, the first cross of Moses, tanda salib pertama daripada Musa. Oh, darah di atas pintu, di ambang kanan dan di ambang kiri. Saudara-saudaraku, 10 tulah terjadi luar biasa. Ada satu kebebasan, malaikat kebinasaan lewat, tidak ada satupun yang mati di rumah bangsa Israel. Saudaraku, di tanah Goshen mereka dilindungi Tuhan. Oh, mereka diselamatkan, mereka ditebus oleh darah rambang daripada darah Kristus Yesus. Mereka disembuhkan seketika. 2,5 juta orang Israel keluar dari Mesir seperti tentara yang kuat. Mereka keluar, saudaraku, bukan orang miskin, mereka kaya raya sebab Tuhan tidak pernah berhutang, saudaraku. Gaji 400 tahun, saudaraku, diberikan kepada bangsa itu. Mereka keluar kaya raya, membawa emas, membawa perak, pakaian indah-indah. Tuhan membuat mujizat. Mereka sampai di tepi Laut Merah, jalan buntu. Tetapi singkat cerita, Tuhan membelah Laut Merah itu. Mereka keluar, saudaraku, dari Mesir, berjalan di atas tanah yang kering. Mereka bebas, saudara-saudaraku. Dan tentara Firaun 600 kereta itu semuanya dibabat habis oleh air daripada Laut Merah itu. Mereka sampai di Sinai Peninsula. Mereka sampai di padang gurun Syur. Mereka berjalan 3 hari lamanya, tidak ketemu air, saudara-saudaraku. Oh, saudaraku, mau mandi gak bisa, mau minum gak bisa, saudara-saudaraku, ya toh. Oh, tidak ada air, kering, saudara. Setelah mereka kering, mereka berjalan, tiba-tiba ketemu sumur. Sumurnya masih ada nggak sampai hari ini? Oh, masih ada, saudara. Saudara bisa lihat Marah hari, saudaraku, tetapi airnya pahit. Nah, saya nggak tahu kenapa air kok bisa pahit, saudara-saudaraku, ya toh. Mungkin saudara tanya, Pak, airnya warnanya coklat? Apakah airnya jernih atau warnanya biru atau warnanya hitam? Saya juga nggak tahu, saudara-saudaraku, ya toh. Karena Alkitab tidak menjelaskan. Cuma saya bayangkan, saudaraku, karena saya ini keluarga dari mama, saudara. Semuanya adalah sinseh, saudara-saudara tahu sinseh? Aku pangcuris, saudaraku, ya, pakai jarum, saudaraku, ya. Ibu saya cukup terkenal di Indonesia, saudara-saudaraku. Dan adik ibu saya, saudaraku, di Hong Kong ini sinseh paling top, saudaraku, ya. Cuma tadi pagi pergi ke mainland, jadi nggak bisa saya mampiri, saudara-saudaraku, ya toh. Top sekali, saudara-saudara. Makanya saya sering bilang sama jemaat, kamu sakit, banyak yang tanya, boleh nggak ke tempat rumahnya Pak Hanan untuk cenciu, untuk ditusuk jarum? Boleh-boleh saja, saya bilang, ya. Kamu cari mamaku, boleh, atau cari adikku juga sinseh, sekarang ketua, sekarang jadi staf ahlinya di Presiden Jokowi. Ya toh, luar biasa. Nggak tahu sekarang baru ganti mungkin, saudara-saudaraku, ya toh. Tapi kalau kamu ke sana, kamu di jarum, kamu bayar 500.000 sekali jarum. Kalau sama aku pakai tangan gratis. Pilih mana? Ya toh, saudara-saudara. Jadi saya ingat, saudaraku, karena sinseh itu, saudaraku, suka bikin obat. Dan obatnya warnanya hitam, saudara-saudara, campur-campur, saudaraku, herbal macam-macam, saudara-saudara. Begitu saya minum obat Cina itu, saudara, pahitnya bukan main, saudara-saudara. Jadi saya bayangkan, saudaraku, air di sumur ini pahitnya kayak gitu, saudara-saudara, ya. Jadi sumurnya masih ada, ya, seperti itu. Masih ada airnya, Pak? Nggak ada, kosong, saudara-saudara. Nah, biasanya Pak Hanan sering ke Israel. Saya biasanya setahun sekali pergi, saudaraku, ya. Jadi saya sudah pergi cukup banyak sekali, ya. Dan biasanya kami berdoa di Marah, ya. Ada foto saya yang di Marah itu, saudara-saudaraku. Nah, saudara lihat yang paling ganteng tuh? Haleluya. Nah, itu saya berdoa di Marah. Saudara tahu apa yang kami doakan di Marah? Kami berdoa dalam nama Yesus, semua yang pahit dirubah menjadi manis. Haleluya. Oh, semua keluarga, hubungan suami istri yang pahit jadi manis dalam nama Yesus. Oh, semua karakter yang pahit, yang suka ngamuan, saudaraku, yang suka marah, suka tersinggung, dalam nama Yesus diubah menjadi manis dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Karena kita percaya karaktermu akan dirubah menjadi manis, suka tertawa. Haleluya.
Haleluya. Siapa tahu Tuhan kasih 2 lesung pipit buat saudara. Haleluya. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, saudara. Ya, jadi kalau saudara pergi ke Israel lewat saudaraku Mesir, saudara-saudaraku, saudara pasti akan lewat Mara. Tim kami yang akan berangkat saudaraku nanti 21 Desember, saudaraku, sudah 24 orang daftar. Siapa dari GBI Hong Kong mau ikut? Oh, enggak ada yang bisa ikut. Oh ya sudah, saudara-saudara. Padahal mau tak ajak tadi. Ya sudah, nggak ada yang angkat tangan, nggak jadi. Ya, jadi saudara-saudaraku, ini adalah Mara di mana kami berdoa supaya yang pahit menjadi manis. Mari kita sambung pembacaan ayat Alkitab itu ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Semua berkata manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan engkau. Oh haleluya, haleluya. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku percaya Tuhan adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan aku. Katakan amin. Jadi ternyata ketika Tuhan menampakkan dirinya dan ketika dia menyatakan dia Tuhan yang bisa menyembuhkan, ternyata yang dia menyatakan itu di tempat di mana dia merubah yang pahit menjadi manis. Itu sebabnya saya percaya pulang dari tempat ini semua saudara jadi manis. Begitu saudara-saudara. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya saya senang khotbah di GBI Hong Kong. Semangat saudaraku jemaatnya. Oh haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu dan Bapak, ini banyak ibu-ibu semuanya. Haleluya. Oh ada dua di belakang. Oh ada dua. Oh ya, bapak dan ibu. Oh haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara lihat bahwa sumur yang pahit itu Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Kenapa kayu, saudaraku? Bisakah Tuhan membuat mujizat itu dengan lempar batu? Banyak batu di sana. Bisa, tapi kenapa bukan batu? Padahal di situ banyak pasir. Kenapa bukan pasir yang dimasukkan? Padahal mereka baru keluar dari Mesir. Mereka punya banyak emas, mereka punya banyak perak. Kenapa bukan emas? Kenapa bukan pakaian, saudaraku? Mereka punya banyak pakaian untuk dimasukkan ke dalam air yang pahit itu. Kenapa sepotong kayu? Karena kayu di situ adalah lambang daripada kayu salib Yesus Kristus Tuhan. Jika saudara percaya kepada pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, maka percayalah semua yang ada dalam hidupmu bisa Tuhan rubah menjadi manis. Amin. Kalau mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi kita belajar pesan Tuhan yang pertama adalah begini. Jangan engkau respon yang negatif terhadap Tuhan ketika engkau mengalami pahitnya kehidupan. Berarti kehidupan bisa pahit ya Pak ya? Bisa, saudara-saudaraku. Tetapi hari ini saya mau menguatkan kepada saudara, jangan izinkan pahitnya kehidupan ini membuat saudara pahit. Jangan izinkan pahitnya hidup di Hong Kong ini membuat kau pahit kepada Tuhan. Jangan izinkan pahitnya pekerjaan saudara membuat saudara pahit kepada dirimu sendiri. Jangan izinkan, jangan respon negatif supaya kepahitan yang kau alami dalam hidup ini membuat engkau pahit kepada keluargamu, pahit kepada gerejamu, pahit kepada temanmu, pahit kepada keluargamu. Jangan respon yang salah. Karena apa saudaraku, di Alkitab ada yang manis jadi pahit. Duh Pak, ada? Oh ada. Saudara-saudaraku, ada satu tokoh saudaraku yang namanya manis,
dirubah namanya menjadi pahit, saudara-saudaraku. Di mana itu, Pak? Saudara nanti baca sendiri ya, karena Om Bobby ini cukup pelit, saudara-saudaraku. Bayangin tadi saya tanya, Om berapa lama saya khotbah? Ini ibadah 2 jam atau 1,5 jam? 1,5 jam ya sudah, saya cepat-cepat, saudara-saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. 6 tahun cuma dikasih 45 menit, saudara. Guyon, saudara-saudara. Nah, jadi saudaraku, kitab Rut kalau saudara baca memang tokoh utamanya adalah Rut dan Boaz, ya. Saya sering khotbah tentang 2 tokoh ini yang luar biasa. Tapi hari ini saya mau berbicara tokoh yang lain di dalam kitab Rut, saudaraku, yaitu Naomi dan Elimelek. Mereka adalah pasangan, saudaraku, yang cinta Tuhan. Duh, Bapak tahu dari mana mereka cinta Tuhan? Kalau nama Elimelek itu artinya My God is King. Oh, haleluya. Berarti dia percaya Tuhanku adalah rajaku, rajaku adalah Tuhanku. Nama Ibrani, nama yang rohani. Dia punya istri namanya Naomi. Naomi artinya pleasant, pleasure, enjoyment, gentle, sweetness. Sorry, ini khotbah bahasa Indonesia. Saya terjemahkan bahasa Indonesia bagi saudara yang tidak mengerti. Haleluya. Arti nama Naomi itu menyenangkan. Oh, sangat entertaining, manis. Singkat ceritanya, sweetness itu, nama Naomi adalah manis. Mereka diberkati dengan 2 anak namanya Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di mana? Bethlehem, Yehuda. Alkitab dengan jelas berkata Bethlehem artinya rumah roti, di mana ada roti. Yehuda artinya praise, memuji, saudara-saudaraku. Sayang, walaupun mereka rohani, mereka cinta Tuhan, mereka ada ibadah di Bethlehem, Yehuda. Alkitab berkata terjadilah kelaparan. Mereka mengalami ternyata susah hidup. Mereka mengalami namanya kepahitan kehidupan. Dan mereka mengambil respon yang salah. Ketika saudaraku mengalami namanya pahitnya kehidupan, mereka respon negatif. Mereka meninggalkan Bethlehem Yehuda. Suami istri ini yang rohani ini bawa 2 anak laki-lakinya pergi kemana? Ke Moab. Saudara bisa bayangkan, Moab itu di sebelah timur daripada sungai Jordan. Saudara harus tahu Moab itu tidak ada di dalam daftar tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak ada di luar tanah perjanjian. Kenapa Moab? Moab itu adalah hasil incest, saudaraku, dari Lot dengan putrinya yang tertua. Saudara-saudara bisa bayangkan kenapa Moab? Moab itu terkenal dengan kejahatan. Moab terkenal dengan hidup immorality. Moab itu terkenal dengan brutal violence, satu kekerasan, saudaraku. Moab terkenal dengan bangsa yang menyembah berhala, pagan god. Moab ditulis di dalam Mazmur adalah tempat pembasuhan kakiku, kata Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara cuci kaki, airnya kotor apa bersih? Kotor. Itu Moab. Jadi mereka mengalami kelaparan, kepahitan. Mereka tinggalkan Bethlehem Yehuda. Mereka tinggal di Moab. Hari ini saya ingatkan GBI Hong Kong, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan respon yang negatif kepada Tuhan. Jangan pergi ke Moab. Saudaraku, di Moab tidak ada bait Allah. Di Moab tidak ada sinagoga untuk menyembah Tuhan. Engkau tidak bisa menyembah Tuhan di Moab. Engkau tidak bisa memberi persepuluhan di Moab. Karena di Moab tidak ada tempat ibadah. Kalau saudara lari ke Moab, di Moab itu nggak ada penjaga api. Halo, tadi penjaga api? Iya toh, nggak ada penjaga api. Di Moab nggak ada nobar bersama, saudara-saudara, ya toh. Loh, kok ketawa, saudara? Saya aja tamu langsung tahu, dengerin pengumuman. Saudara nggak dengerin pengumuman ya? Oh, saudaraku, di Moab, saudara-saudaraku, nggak ada ibadah di Tin Hau, nggak ada, saudaraku. Halo, jadi saya mau ingatkan kepada saudara, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, jangan tinggalkan Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, akhirnya Naomi dengan Elimelek meninggalkan Bethlehem Yehuda. Dan kemudian Mahlon dan Kilion kawin dengan Rut dan Orpa. Dalam 10 tahun kita tahu, mati Elimelek, saudara, mati Kilion, mati Mahlon. Tinggal Naomi janda, saudara.
Dan saudara harus tahu, zaman itu perempuan itu susah, gak seperti hari ini. Zaman itu seorang perempuan tidak boleh punya nama di sertifikat kepemilikan tanah. Zaman itu wanita itu kastanya lebih rendah dari pria. Zaman itu kalau engkau jadi janda, engkau gak punya anak laki, engkau pasti hidup miskin seumur hidupmu. Jadi Naomi pahit, saudara-saudaraku. Pahit sekali. Singkat cerita dia pulang kan, saudaraku. Yang Orpa meninggalkan Ruth ikut sama dia. Nah, jadi di pasal yang pertama saudara lihat, ada satu perubahan dari nama manis menjadi pahit. Dari mana kita tahu? Ayat yang ke-19, berjalanlah keduanya sampai tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, oh saudaraku, baca ayat itu. Gempalah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomikah itu? Naomikah itu? Saudara bisa bayangkan 10 tahun mereka kehilangan Naomi. Makanya ketika Naomi datang, gempar satu kota. Karena apa? Karena Naomi itu ceria. Naomi itu sukacita. Kalau kumpul semua ketawa-tawa. Kalau kumpul sama Naomi seneng gitu rasanya. Didoakan sama Naomi. Oh, dikuatkan sama Naomi. Oh, jadi Naomi itu manis, saudara-saudara. Jadi ketika yang manis ini pergi, saudara, mereka kehilangan yang manis. Tetapi ketika manis itu pulang, gempar kota. Naomikah itu? Ayat yang ke-20, tetapi Naomi berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Jangan sebut aku manis, aku sudah gak manis lagi. Sebutkanlah aku apa? Mara, artinya pahit. Berarti Naomi baca the Hebrew Bible, Naomi baca Alkitab Ibrani, Naomi baca Taurat, saudara. Naomi tahu cerita nenek moyangnya, saudara-saudaraku, yang tertulis di dalam kitab Keluaran yang tadi dibaca. Ada sumur namanya Mara, pahit, dirubah Tuhan menjadi manis. Tetapi Naomi bilang, no. Aku yang manis ini sekarang aku jadi pahit. Sebutkan aku Mara. Kenapa? Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Saudara bisa bayangkan dia pergi, saudara-saudaraku, ke Moab bawa deposito, saudaraku bawa emas, saudaraku. Saudara ngerti maksud saya? Dia pergi sebagai orang kaya, dia pulang sebagai orang miskin, kin, saudara-saudara. Pahit dia, yang dia salahkan Tuhan. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Mengapa engkau menyebutkan aku manis? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukan satu kebetulan saya ada di Hong Kong, saudara-saudara. Ya, karena saya itu kemarin, saudaraku, bicara 3 kali di Kathmandu, Nepal, saudaraku. Terbang naik pesawat malam, saya cuma tidur, duduk, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan utus saya ke Hong Kong untuk memberitahu kepada saudara, jangan izinkan yang pahit di dalam hidup ini membuat engkau pahit sama Tuhan. Saya mau katakan, apapun kepahitan yang kita alami di dalam muka bumi ini, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, dan Tuhan tetap amat sangat baik. Dan aku akan cinta Tuhan seumur hidup. Yang setuju katakan amin dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, saya tahu sukar, saudaraku, hidup ini ya di Hong Kong. Sama saya ngomong sama Om punya jemaat mungkin banyak domestic helper. Kalau saya di Sydney, saya punya 1/3 jemaat, saudaraku, kebanyakan juga illegal migrant, saudaraku, protection visa, jadi cleaner lah, suaka politik lah, dan lain sebagainya. Saya tahu susah hidup, saudara-saudara. Tapi seringkali saya berkata, kalau hidup ini mendatangkan kepahitan, jangan sampai hatimu pahit kepada Tuhan. Jangan sampai pahitnya hidup ini membuat engkau tidak bisa senyum manis. Haleluya. Karena apa? Karena pesan yang kedua yang saya mau tekankan kepada saudara, dalam Tuhan ada penghiburan, dalam Tuhan ada pengharapan. Haleluya. Never give up on God. Haleluya. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya dalam Tuhan ada penghiburan. Saya percaya
dalam Tuhan ada pengharapan. Katakan amin. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Di dalam bahasa Inggris, saudaraku, do not give up on God, because He will never give up on you. Artinya apa? Tuhan gak pernah putus asa kepada saudara. Ya, selama saudara tetap berseru kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah gagal. Tetapi ketika engkau meninggalkan Tuhan, engkau sudah otomatis dikalahkan. Contoh saudaraku yang jelas adalah ikan barakuda. Siapa yang punya ikan barakuda atau lihat ikan ini di Hong Kong? Jarang lihat saudara-saudara ya. Ikan barakuda ini bentuknya horor saudaraku ya, serem. Karena dia adalah predator, dia makan ikan kecil. Satu ketika ada seseorang saudaraku taruh ikan ini di akuarium yang besar, panjang ya. Dia kasih makan ikan emas. Begitu ikan emas dicemplungkan di akuarium, saudara, dalam kecepatan cepat, langsung dimakan, saudara-saudara. Wah, menyenangkan sekali, saudara, kalau engkau hobi ikan, melihat ikan makan ikan yang kecil, saudara-saudara. Tetapi dia mulai pakai trik, saudaraku. Di ujung yang di sebelah sini, saudaraku, di akuarium itu dia pasang kaca yang tebal, saudara-saudaraku. Ya, kaca yang tebal, yang panjang itu. Dia jalan-jalan situ, di tempat yang kecil ini dia taruh satu ikan emas, saudara-saudaraku, di situ. Berenang coba di kecil sini, saudara-saudaraku. Ikan barakuda begitu lihat ada ikan emas kecil di situ dalam kecepatan tinggi, nobrok, boom, aduh sakit, saudara-saudaraku ya. Atau dia bisa lihat tapi dia nggak bisa lihat kaca, nobrok, saudara-saudaraku. Yang punya akuarium itu bilang, rasain gitu ya, rasain, sakit kan? Tapi ikan itu tidak putus asa, saudara. Dalam berapa menit lagi dia putar balik, saudara. Langsung buk, waduh, sakit kan? Tunggu 10 menit baru dia habis, sudah nggak sakit, dia nobrok, buk lagi, oh saudara. Tetapi tambah lama frekuensinya tambah berkurang, saudara. Karena ikan itu tahu yang satu itu nggak bisa dikasih makan. Tapi ketika dia dikasih makan di sebelah sini, langsung dia bisa makan. Oh, jadi ikan barakuda itu lama-lama belajar. Yang satu itu tidak bisa, tapi selama di daerahku yang aku muter-muter ini bisa, saudara-saudara. Jadi sama yang pemimpin, yang punya akuarium itu dibiarin begitu. Kadang-kadang sore-sore dia lagi ngopi, dia dengar bunyi buk. Oh, masih masih ngotot dia ya, masih never give up, dia nggak putus asa gitu. Malam-malam jam 1 malam buk. Oh, bodoh itu ikan, nggak tahu kalau itu, saudara. Dibiarin 1 minggu, saudaraku, sudah mulai berkurang frekuensinya. Dibiarin 1 bulan, 1 bulan kemudian masih nyoba dia, saudara. Buk, waduh. IQ jongkok, saudara-saudara. Ya, saudara. Oh, dibiarin 2 bulan, dibiarin 3 bulan, sudah mulai gak denger lagi, saudara. Sudah 3 bulan gak pernah denger. 3 bulan lewat, yang punya akuarium itu, saudaraku, pelan-pelan ngangkat pembatas dari kaca di ujung sini, diangkat, seret. Begitu diangkat, saudara-saudaraku, ikan emas ini juga nggak berani nyebrang ke sana, karena dia sudah lihat bolak-balik ikan emas temannya dimakan di situ, saudara. Dan yang luar biasa apa yang terjadi? Ikan barakuda ini berenang sudah mendekat sekali, dekat sama ikan emas di sini, terus putar balik, saudara-saudara. Ikan barakuda sudah tidak tahu, saudara, kalau sudah tidak ada pembatas. Kenapa? Dia sudah capek, saudaraku, sakit. 3 bulan coba, sakit, saudara. Jadi dia cuma putar-putar di sana. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena banyak dari kita juga begitu. Pak, saya sudah doa. Pak, saya sudah ikut sekolah. Pak, saya sudah ibadah, ikut pelayanan. Tapi keadaanku masih pahit. Keadaanku masih pahit. Kalau seandainya saya masih bisa ngomong sama ikan barakuda dalam bahasa ikan, saya akan ngomong sama ikan itu, cobalah 1 kali saja, engkau pasti berhasil makan ikan emas itu. Saya mau ngomong yang sama, 1 kali lagi. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap ibadah, tetap memuji, tetap berpuasa, tetap melayani. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan jamah. Karena dalam Tuhan selalu ada
ada penghiburan dan pengharapan dalam nama Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Itu sebabnya Daud bisa tetap percaya kepada Tuhan melewati banyak masalah, saudaraku. Dan dia membuat satu lagu luar biasa, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Mazmur 34. Telinganya kepada mereka minta tolong. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar, dan Tuhan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saya paling suka ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. The Lord is close to the broken heart. Jadi mungkin ada di antara saudaraku pahit, hari ini pahit, suami saudara mati, anakmu mati, dua laki-laki mati seperti Naomi, miskin, susah. Di mana Tuhan dekat kepada orang yang broken heart. Ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. GBI Hong Kong. Memang kadang-kadang kita harus melewati banyak kemalangan. Percayalah Tuhan akan melepaskan engkau dari semuanya itu. Jadi pasal yang pertama dari Rut kita melihat, saudaraku, bagaimana yang manis menjadi pahit. Rut pasal yang kedua kita melihat bagaimana Rut bisa bertemu dengan Boas. Terjadi satu perubahan dalam diri Naomi. Naomi mulai tidak pahit lagi ketika dia melihat, saudaraku, mantunya ini, saudaraku, bisa dekat dengan Boas. Makanya di pasal yang ketiga engkau melihat Naomi berubah mulai menjadi manis. Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, my daughter, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat pelindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Loh, saudara-saudara, karena apa, saudaraku? Karena yang tahu tradisi, yang tahu koneksi di bangsa Israel itu siapa? Naomi. Ruth itu perempuan Moab. Jadi dia berubah. Dia ngomong, my daughter, I must find a home for you. Aku harus menemukan rumah bagi engkau supaya engkau bahagia dan engkau diberkati. Jadi ada satu perubahan yang dari manis menjadi pahit, dan kemudian pahit berubah lagi menjadi manis karena Tuhan. Makanya di pasal yang keempat, sebab itu perempuan itu berkata kepada Naomi. Ya, ingat loh, kepada Naomi. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku lebih berharga dari 7 laki-laki. Amin, haleluya. Ini kan semua perempuan semua. Kasih salam kepada sebelah saudara, engkau lebih berharga dari 7 laki-laki. Amin, amin, haleluya. Kenapa engkau berharga? Karena engkau yang pahit sekarang sudah menjadi manis. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Bukan pada Ruth, pada Naomi. Karena apa? Ketika Naomi menggendong, saudaraku, anak laki-laki itu, mereka menyebut anaknya Obed. Dialah ayah Isai, dialah ayah Daud, saudaraku. Oh, ketika dia menggendong, dia melihat semua penderitaannya, semua air matanya, semua tetesan air matanya dirubah Tuhan menjadi sesuatu yang manis. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara pesan yang ketiga, Tuhan itu sanggup memakai, Tuhan itu sanggup memulihkan setiap penderitaan menjadi kemuliaan. Ayo, kalau saudara percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, Tuhan bisa pakai, saudaraku, penderitaan saudara. Dan saya nggak tahu apa penderitaan saudara di Hong Kong, nggak sama saya di Australia. Tetapi percayalah, penderitaan yang Naomi alami di Moab, kesalahannya Tuhan bisa merubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Sebab dia adalah Tuhan yang ahli
Di dalam Roma 8:28 kita tahu sekarang dia Tuhan tidak pernah tidur, dia tidak pernah non-aktif, dia selalu aktif bekerja di belakang layar untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang percaya dan mengasihi dia. Itu sebabnya tidak ada penderitaan yang akan berlalu begitu saja. Kalau kita percaya bahwa penderitaan itu bisa dirubah menjadi kemuliaan, berarti penderitaan kita adalah penderitaan yang manis. Iya toh? Kalau saudara percaya itu nggak ada penderitaan yang pahit, penderitaan yang manis. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, 2 Korintus 4:17, mengerjakan pekerjaan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan kita sebetulnya nggak ada yang pahit kalau kita percaya kepada Tuhan. Karena semua penderitaan itu bisa menjadi manis, mengerjakan kemuliaan yang kekal. Nama Yesus dipermuliakan. Only Jesus can turn a mess into a message. Only Jesus can turn a test into a testimony. Only Jesus that can turn a trial into a triumph. Only Jesus can turn a victim into a victory. Itu bahasa Inggrisnya. Sekarang saya terjemahkan bagi saudara yang tidak mengerti. Haleluya. Hanya Yesus yang bisa merubahkan satu penderitaan menjadi satu pesan. Hanya Yesus yang bisa merubahkan satu ujian menjadi satu kesaksian. Tuhan bisa merubahkan setiap pencobaan menjadi satu kemenangan. Tuhan bisa merubah korban menjadi pemenang. Sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau tutup dengan cerita, boleh? Kesaksian bagaimana pahit menjadi manis. Saya kenalkan kepada saudara teman saya, saudaraku, Bapak Joko dengan Ibu Joko. Ya, Ibu Joko ini namanya Esther Pipit dulu, saudara-saudaraku. Beliau adalah diaken daripada gereja Betani. Saya datang dari Betani, gereja Nginden di Surabaya. Yang di Surabaya saudara tahu gereja Betani. Ya, ini adalah foto tanggal 17 Agustus tahun kemarin di Hotel Novotel, saudaraku ya. Saya kelihatan tinggi sekali bersama dengan ya. Ibu Joko cerita kepada saya, Bapak Joko mendengarkan di sebelah sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ibu Joko berkata, "Pak, saya ini sebetulnya bahagia loh Pak. Saya sama Pak Joko ini menikah tanggal 18 Maret 1984. Oh, kami bukan orang Kristen Pak, kami orang Jawa. Kepercayaan kami berbeda, kami bukan orang Kristen." Foto pernikahan 1984. Nah itu saudara-saudaraku. Iya toh. Oh, semuanya baik kelihatannya Pak. Suami saya Pak Joko ini imam. Dan karena dia imam, setiap kali dia sembahyang aku harus ada di belakangnya. Saya ini ketua Dharma Wanita Pak. Saya bisa mengaji, saya pimpin semuanya. Wah, kami ahli. Dan Tuhan memberkati kami Pak. Anak pertama kami lahir tanggal 2 Desember 1984. Oh, seorang putri Pak, namanya Asmaranti. Saya dikasih anak putri yang pertama namanya Asmaranti Pak. Kami panggil Ranti. Ini anak yang hidup Pak, dia sehat. Dan kemudian saya hamil lagi Pak. Tahun 1986 saya melahirkan bayi laki-laki. Kami beri namanya Duta Aji Pak. Tapi 3,5 bulan Pak, panas bayiku ini. Waktu itu kami tinggal di Jakarta. Kami pergi ke rumah sakit Pak. Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Di rumah sakit diperiksa. Kenapa kok panas dan lain. Tinggal di rumah sakit 1 bulan Pak. 1 bulan kemudian meninggal anakku laki-laki Pak. Aduh, sakit hatiku, pahit rasanya. Menurut agama kita harus pindah rumah. Karena rumah kita itu sial. Kami pindah rumah di Jakarta. Dan Tuhan itu baik. Anak perempuan kami yang ketiga lahir, saya hamil 1988. Kami kasih nama Citra Puspitasari Pak. 7,5 bulan. Kami trauma kan, kami jaga dengan baik, sudah kehilangan. 1 hari dia nafasnya hilang. Oh, kami cepet-cepet lari pergi ke rumah sakit Cikini. Tinggal 1 minggu di rumah sakit Cikini. Diperiksa, nggak ada sakit penyakit Pak. Tapi 1 minggu kemudian meninggal anakku. Pahit hatiku sekali. Kenapa ini bisa terjadi?
Dan kemudian 1991 lahir anakku, Pak, yang keempat, laki-laki. Kami kasih nama Adi Trisna. 10 bulan batuk-batuk, Pak. Langsung kami bawa ke rumah sakit Harapan Kita. Kami minta orang bule yang menangani dari Amerika, ditangani 3 bulan di rumah sakit. Nggak ketemu sakitnya apa. Mati, Pak. Sakit sekali hatiku. Ini 3 bayi yang dipanggil Tuhan, semuanya waktu bayi, saudara. Dan dia bilang, aduh, aku sakit, kenapa? Pak Joko bilang, iya, istriku ini sampai hilang ingatan, sampai pahit. Kadang-kadang kalau bangun pagi, Pak, ayo ke rumah sakit, Pak, anak kita ada di rumah sakit. Suaminya berkata, Ma, Bu, anak kita sudah mati, udah gak ada lagi. Kondisi yang demikian 3 kali, saudaraku. Anaknya dipanggil 3 kali, ngubur, saudara-saudara. Jadi akhirnya saya mengambil satu keputusan, saya mau berdoa. Saya mau berpuasa 5 bulan menurut ajaran agama kami. Jadi saya berpuasa 5 bulan, saya sembahyang di dalam agama saya. Dan Pak, yang luar biasa, pagi-pagi, Pak, waktu saya sujud itu, kemudian jam 2 pagi ada sinar putih terang di ujung kamar saya. Terang sekali, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya. Dan dia bisa ngomong, saya dengar, ikutlah aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku kaget, ini siapa ini, Tuhan siapa ini? Aku nggak kenal siapa. Jadi Pak, saya besoknya akan nganter Ranti ke sekolah Katolik ya, Santo Fransiskus Assisi di Jakarta. Ya, itu tempat sekolahnya Presiden Obama waktu itu di Jakarta. Saya tanya sama ibu-ibu di situ, siapa itu Tuhan itu yang putih? Aku ndak lihat wajahnya. Dia bilang, ikut aku jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka bilang itu Yesus, itu Alkitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Aku bilang, Pak, mana mungkin, aku bukan orang Kristen. Aku ndak pernah sembahyang kepada Yesus, kok Yesus yang datang. Dia bilang begitu. Jadi semua ibu-ibu bilang, kamu harus ke gereja, kamu harus ke gereja. Dia bilang, gila kalau kamu paksa aku ke gereja. Nanti aku bisa dibunuh sama suamiku. Langsung dia noleh. Pak Hanan tahu Pak Joko ini kereng. Kereng itu bahasa Jawa, saudaraku. Juahat, kuala begitu. Tapi karena ada pengalaman itu, akhirnya saya pergi ke sebuah gereja. Hari Rebo malam ada puji-pujian, saya datang duduk. Oh, nangis terus Pak, nangis terus, gak berhenti sampai pulang nangis terus. Tapi saya mau bersaksi, Pak, Tuhan Yesus itu baik. Saya nangis terus, semua yang pahit ini dirubah, beban yang berat, rasanya dosa, anakku 3 mati ini tiba-tiba hilang. Aku punya damai sejahtera dari Yesus, Pak. Akhirnya aku terima Yesus, Pak. Aku jadi orang Kristen, Pak. 3 bulan kemudian aku baptis. Aku bawa Ranti baptis, papa mamaku baptis. Semuanya terima Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Setelah jadi Kristen, Pak, Tuhan Yesus itu baik. Tahun 1993 aku hamil lagi, Pak. Lahir anak perempuan, tak kasih nama Master Ria. Aku panggil namanya Ria. Hidup, Pak, karena Yesus. Kemudian anak yang ke-6 laki-laki, 1996 lahir. Kita kasih nama Tiko Permadi, Pak, singkatan Pipit sama Joko, Pak. Hidup, Pak, katanya dia bilang, ya toh. Hidup, ini anaknya 3 hidup semuanya, saudara-saudaraku ya. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, yang saya mau saksikan kepada saudara sebetulnya bukan mujizat itunya. Karena buat saya, saudaraku, yang paling sulit adalah bagaimana bikin Pak Joko terima Yesus Kristus Tuhan. Ternyata butuh 12 tahun lamanya.
Saya tanya, Bu, gimana caranya menangkan Pak Joko? Iya Pak, saya kan nggak mau cerai Pak, kasihan anak-anak. Jadi kalau Pak Joko ke sana ibadah di situ, dia imam, ya saya ikut sembahyang di situ. Tapi sembunyi-sembunyi saya bilang, Pak, aku ke pasar, tapi dia ke gereja, ya toh. Waktu Bapak itu gas, saudara-saudaraku, karena satu pejabat, saudara-saudaraku. Jadi aku juga pergi ke gereja sembunyi-sembunyi, tapi lama-lama ketahuan, katanya dia bilang. Waktu ketahuan, aduh Pak, dia janji pergi, aku baca Alkitab. Dia tiba-tiba pulang, lihat aku baca Alkitab, marah. Dia ambil Alkitab, dibanting. Di keluargaku udah ada Yesus-Yesusan dan lain sebagainya. Jadi ibu diperlakukan demikian. Ya aku diam Pak, aku gak sakit hati, karena sudah manis. Saudara-saudaraku, sudah ngerti maksud saya? Jadi dia tenang, dia menghadapi suaminya yang seperti itu, saudaraku. Kenapa nggak sakit hati lagi? Kenapa nggak mau balas? Kenapa nggak mau lawan? Kenapa nggak mau? Karena semua yang pahit itu sudah hilang Pak, semuanya manis. Jadi ya tak hadapi, tak doakan Pak. Ini ngomong Jawa ya saudara. Akhirnya pindah Surabaya, masuk Betani. Di Betani tiap ibadah aku teriak, Joko Suyono, Joko Suyono, Joko Suyono. Saya sampai ketawa, saudara. Duh, ibu doa begitu Bu. Iya Pak, habis siapa? Gak ada cara lain katanya. Atau aku disiksa di rumah. Di gereja tak balas, Joko Suyono. Di rumah aku gak bisa balas. Di gereja Joko Suyono, Joko Suyono. Halo ya, luar biasa gak saudara-saudara? Tapi pelan-pelan Pak Joko ini satu ketika ngomong, kamu mau ke gereja? Dia tak antar. Dia tunggu di parkiran di bawah. Dari tunggu di parkiran di bawah, dia duduk di paling belakang. Satu ketika saya selalu di bagian nomor 2 depan. Satu ketika kita menyembah, suamiku datang jajar di sebelah. Loh, Pak, kok ada di sini Bapak? Iya, aku sekarang mau ikut Tuhanmu. Aku mau terima Yesus Kristus Tuhan. Haleluya! Haleluya. Hari ini Pak Joko dengan Ibu Joko, itu 3 anaknya, ya. Luar biasa ya. Yang pertama sudah menikah, saudaraku, cinta Tuhan. Mereka anaknya 3 semua melayani. Ada yang main musik, ada yang jadi paduan suara di gereja kami, ya. Yang paling tua ada di Jakarta. Yang kedua sudah menikah, tinggal yang kecil, saudara-saudara. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Semua penderitaanmu yang pahit itu Tuhan bisa rubah menjadi manis. Amin. Sebab ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan saudara dan saya akan seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa, hahaha, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sebab pada waktu itu saudara dan saya akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Sebab Tuhan sudah memulihkan keadaan kami, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Sebab orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau saudara percaya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.